Budi, perkenalkan saya Margono Pak Budi. Saya mau jelaskan, ini alat unit terapi hidrogen model C303 milik Bapak yang sudah dipesan di order sekitar 3-4 hari yang lalu. Sudah ready Pak, dan sudah pengetesan dari kira-kira Kamis sore, karena hari Jumat kami libur, kami teruskan hari ini Pak ya. Pak Budi, ini unit Bapak. Saya jelaskan tutorial awal saat sebelum pemakaiannya Pak ya. Saya mulai dari sekarang Pak. Yang pertama, nanti dalam dus ini Pak akan terdiri dari satu unit generator hidrogen model C303, nanti dua botol larutan katalis KOH yang sudah kami larutkan, satu botol untuk pemakaian pertama 6 bulan ke depan, satu botol untuk cadangan 6 bulan yang akan datang. Jadi 2 botol untuk 1 tahun ya Pak. Nanti ini baru kami kemas satu, nanti ada satu lagi. Ini dalam dusnya Pak ya. Ini. Kemudian satu paket yaitu 2 selang nasal. Kenapa 2 selang nasal? Karena unit ini bisa digunakan untuk 2 terapi. Langsung 2 terapi. Makanya disediakan 2 selang nasal, kemudian 2 piece selang RO untuk membuat air hidrogen di gelas menggunakan selang RO yang putih ini. Begitu. Kemudian sesuai pesanan Bapak, 1 piece kacamata terapi. Jadi dalam dus itu nanti berisi tersebut Bapak. Saya simpan dahulu. Sekarang tahap kedua Pak, yaitu tahap kedua, mempersiapkan alat ini sebelum Bapak pakai atau alat ini setelah sampai di tempat Bapak. Jadi alat ini akan kami kirimkan melalui ekspedisi, dan kalau mengirimkan ekspedisi itu tidak boleh ada cairan ini Pak, semuanya tidak boleh. Tidak boleh ada cairan dalam reaktor sini, harus dikosongkan sama sekali. Berarti ini sebelum kami pakai akan kami kuras semuanya, semua air dikosongkan. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke tempat Bapak harus diisi ulang ya Pak. Nah, yang dipersiapkan adalah begini Pak. Ambil 1 botol yang dalam dus, 1 botol larutannya, siapkan. Kemudian 1,5 air demineral merek Cleo atau merek Amidis. Kebetulan kami di sini yang botol besar merek Amidis, merek Cleo-nya yang botol kecil. Ini. Jadi kami siapkannya yang botol besar biar mudah. Nanti Bapak siapkan yang botol 1,5 liter merek Cleo yang banyak pasaran atau merek Amidis. Harus Pak, wajib merek Cleo atau Amidis atau Rivero. Yang penting air demineral wajib. Tidak boleh menggunakan air mineral karena akan menjadi lumpur di dalam reaktornya Pak ya. Oke, ini siapkan. Kemudian siapkan nanti 1 gelas air bersih atau air minum boleh, air bersih boleh, untuk pengetesan gas hidrogen setelah diuji coba waktu pertama kali dibuka. Kemudian corong Pak buat mengisi ke reaktor. Oke Pak, kita mulai dari awal, kita simulasikan ya Pak. Kita matikan dulu perangkatnya ini. Kita matikan dulu. Ini bisa kelihatan pencet stekernya Pak, dimatikan. Cukup dipencet-pencet ya Pak stekernya. Setelah kita matikan, nanti Bapak saat pertama kali datang membuka paketnya, kondisinya ada seperti ini dengan kondisi kosong semua Pak. Jadi kita putar dulu Pak. Kita akan buka satu persatu pengisian air reaktornya. Yang pertama kita yang lebih mudah dulu mungkin air reaktornya. Ini adalah tutup tangki reaktor. Yang pertama kali yang mudah untuk ini aja dulu Pak ya. Oke, kita mulai Pak. Pertama kali Pak, Bapak siapkan kalau ada sarung tangan. Ini untuk safety-nya Pak, sarung tangan karet. Kemudian siapkan masker, pakai masker karena memang ini larutan KOH, tapi sudah dilarutkan, jadi sudah aman karena tidak panas, sudah dingin. Gitu, hanya untuk safety saja. Dan yang tidak harus hati-hati jangan tertumpah-tumpah ya Pak.
Itu sudah. Langkah awal adalah kita buka tutup reaktornya. Kita langsung buka, kayaknya ada gas yang barusan tadi. Seperti itu, kita buka. Siapkan corongnya. Ini simulasi ya Pak. Jadi anggap aja ini semuanya kosong, tidak ada zat cairnya. Kita masukkan larutan yang sudah disediakan pas kita 300 ml. Jadi larutan katalisnya 300 ml. Sedangkan total jumlah larutan di sini atau jumlah zat cairnya adalah sekitar 1,5 liter. Jadi masukkan 300 ml ke sini, kita simulasi. Masukkan perlahan-lahan gitu, jangan sampai tumpah-tumpah. Perlahan-lahan sampai habis. Sudah. Karena ini 300 ml dan isi reaktor ini larutannya sejumlah 1,5 liter, Bapak siapkan 1,5 liter air demineral merek Cleo atau Amedis. Kemudian masukkan sekitar 1,2 liter atau 1.200 ml. Masukkan kemari. Kita simulasi, kita buka, masukkan kemari. Perlahan-lahan sekitar 1,2 liter. Atau kalau memang kemudian Bapak perkiraannya mungkin tidak mudah, Bapak lihat water glass ini. Lihat level kontrolnya, water level control. Di sini kelihatan Pak, nih. Terlihat nggak Pak Bambang? Itu kalau kita goyang-goyang ada larutannya Pak itu. Nah, ini bagusnya model ini adalah ada kontrol water levelnya Pak. Jadi akhirnya kita tidak perlu kalau mau ngisi setiap 2 minggu sekali mau ngisi air Cleo, itu cukup melihatin, oh sudah berkurang sampai sini. Kita langsung buka isi lagi. Tapi harus kondisi mati Pak, jangan kondisi hidup karena ini mengeluarkan gas hidrogen. Jadi isi terus sampai sekitar 1,2 liter atau sampai lihat 1 cm di bawah batas atas kaca kontrol. Tujuannya kenapa 1 cm? Biar kalau kelewatan itu tidak kelihatan Pak. Jadi terlihat 1 cm di bawah kaca kontrol. Oh sudah, kalau sudah itu langsung kita taruh. Langsung kita taruh dulu. Jadi setelah sampai kelihatan begini berarti sudah penuh. Kita taruh kembali Pak. Kita tutup reaktornya. Kita ada sealnya, perhatikan Pak, ada sealnya, harus wajib ada sealnya biar gas hidrogennya tidak keluar. Tutup, kencangkan secukupnya karena ada sealnya, set gitu aja. Pengisian larutan katalis untuk reaktor sudah selesai. Kita pindah mulai mengisi tabung filterisasi 1 dan tabung filterisasi kedua. Saya jelaskan dulu bahwa di sini ada 3 tabung, Mbak. Ada 3 tabung. Ada 3 tabung. Tabung ke-1, tabung kedua, tabung ketiga. Tabung ke-1 itu filterisasi ke-1, filterisasi kedua. Yang ketiga adalah water trap dan separator gas hidrogen yang lewatan agar lebih kandungannya lebih bersih. Gitu, sudah. Nah, yang ada isi air demineralnya adalah hanya tabung 1 dan tabung kedua. Tabung ketiga kosong karena water trap atau perangkap uap air. Jadi yang harus diisi adalah tabung 1 dan tabung kedua, Pak. Kita tahap ketiga berarti kita buka satu persatu, Pak. Kita isi satu persatu. Kita buka dulu berarti tabung yang ke-1 dengan cara seperti ini. Tolong Pak Bambang deketin. Ini Pak, cara melepas selang ini dengan cara pencet kanan kiri dengan jempol, kuku jempol begini. Pencet, ini ada pencetan, kita bisa maju mundur. Nih kalau dipencet maju mundur, dipencet maju, tahan jempol 1, tarik satunya. Nah begini. Untuk memasukkannya tinggal tekan, lepaskan, tekan sampai mentok. Tek. Nah sudah, ini ditarik juga langsung kunci Pak. Kita buka, ulangi lagi, pencet kanan kiri, step, tahan, ditarik. Nah begitu. Sudah, ini kita amankan karena sudah ada airnya, kita amankan. Kemudian dibuka ke arah kiri. Kita buka. Akan kita isi air Cleo.
Karena di mana mudah mendapatkan air kleo, kita sebut air kleo saja ya Pak ya. Ini ada ringnya, jangan sampai lepas. Kita isikan air kleo. Ini simulasi Pak. Isikan air kleo. Patokannya adalah cukup sampai pegangan klip tabung ini. Di bawahnya seperti ini Pak. Nah, boleh tengahnya, boleh bawahnya, boleh. Jangan berlebihan, tidak perlu berlebihan dari pegang klip ini. Kita isikan sampai sebatas ini. Sudah. Nah, kita pasang kembali, tutup. Nah, sudah. Kita kencangkan secukupnya. Sudah. Kita pasang kembali selangnya. Selang konektornya. Cukup dipaskan, terus dorong sampai mentok tahan ini, dorong. Nah, sudah. Kita tabung kedua. Sama caranya. Kita pencet kanan kiri, set. Nah ini tahan, kemudian tarik. Mudah sekali. Sudah, kita buka lagi. Sebetulnya bisa diangkat Pak seperti ini. Nanti kalau bawa pengurasan bisa diangkat ini. Tinggal tarik saja. Nah itu terlepas. Gitu kan, bisa diangkat. Kalau terus kemudian sambil dipegang nggak apa-apa begini. Buka. Oke. Kita masukkan air kleonya. Sama seperti tadi, tuang sampai sebatas pegangan klip atas. Karena ada dua pegangan klip atas dan pegangan klip bawah. Sampai pegangan klip atas. Ini fungsi untuk filterisasi gas hidrogen yang keluar dari reaktor. Sudah. Kita pasang kembali. Jangan seperlunya. Set. Ya. Kemudian kita colokkan kembali selang konektornya, tekan sampai mentok, harus sampai mentok Pak. Kemudian tarik kenceng Pak. Dites, ditarik sampai mentok. Selesai pengisian air filterisasi di tabung 1 dan tabung 2. Tabung ketiga kosong ya Pak. Ini kita buka nih, kita lihat. Nah, tuh. Tabung ketiga kosong. Fungsinya adalah untuk water trap atau perangkap uap air yang terbawa atau kabut air yang terbawa oleh gas hidrogen. Di sini nanti tertangkap, bisa mengembun. Itu di sini tangkap. Terakhir adalah filter separator. Ini filter dari pemisah terakhir gas hidrogen yang keluar seandainya ada uap atau kabut yang terbawa. Jadi ini filterisasi terakhir. Nah ini nanti kalau keluar jadi lebih bersih ya Pak ya, gas hidrogennya. Oke, kita pasang kembali. Cukup ditekan saja masangnya. Paskan, tekan bawah, tekan atas. Sudah. Oke, kita mulai pengetesan. Kalau sudah semuanya, baru mulai kita hidupkan Pak. Kita pencet. Ini sistem colokan, ada stekernya. Kita pencet. Ya, cap on, hidup. Kita setting naik turun untuk terapi satu orang Pak, itu rata-rata 30%. Gitu Pak ya. Untuk anak-anak boleh 20%, 25%. Untuk orang dewasa 30%. Itu sudah kita hitung rata-ratanya. Dan kami nanti juga akan kirimkan e-book manualnya dari Joko Energi ke Bapak supaya Bapak bisa baca-baca, ada petunjuknya lengkap, cara pemasangan, cara terapis juga ada, penjelasan juga ada, lengkap bisa baca-baca nanti. Kemudian nanti saya mohon izin saya masukkan ke grup Joko Energi Terapi Hidrogen. Jadi isinya adalah kumpulan pelanggan-pelanggan yang membeli alat Joko Energi, jadi bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling bertanya, baik alat baik tentang terapi hidrogen ya Pak. Oke, sudah, ini kita tunggu karena habis dibuka tadi, kita tunggu agak lama, sabar. Atau Bapak kalau mau cepat, langsung digedekan, dipencet sampai misalkan sampai 60 misalkan, biar cepat. Nah, cepatkan reaksinya karena reaktornya langsung dikasih setrum agak besaran. Tunggu sampai lancar. Kita turunkan 30 untuk satu orang. Oke, kita coba langsung pakai dengan selang nasal.
Ini selang nasal kami Pak, biasa buat buat bikin tutorial. Jadi selang Bapak masih utuh, masih segel. Ini selang nasal kami. Sebentar. Pantesan udara tidak dingin karena AC-nya mati. Gitu Pak Bambang ya. Oke, kita pasang langsung selangnya ke sini, ke konektor ini Pak. Tinggal colokan, kelihatan Pak Bambang? Langsung colok saja, cukup colok sudah. Kemudian ini selang saat sebelum dipakai kita harus tes dulu Pak, karena di sini dia tabung pertama udah keluar hidrogen. Kita lihat juga tabung kedua sudah keluar juga, kelihatan indikatornya dari gelembungnya. Tapi tabung ketiga itu kosong Pak, jadi tidak terlihat hidrogennya keluar. Makanya untuk memastikan apakah di sini selang sudah ada keluar gas hidrogennya, kita harus siapkan air bersih, air minum atau air bersih untuk mengetes output selang nasalnya, apakah sudah keluar air hidrogennya. Belum. Oke, kita lihat. Nah, sepertinya sudah keluar. Keluarnya ini bisa dari lubang kanan, lubang kiri Pak. Jadi tidak masalah, karena dua lubang ini adalah untuk fasilitas tergantung gasnya keluar yang mana yang lebih cepat. Ini sudah keluar, berarti gas hidrogennya sudah sampai sini. Ciprat-cipratkan, atau kalau ada tisu dilap dengan tisu itu, atau dengan tisu itu dilap, sudah langsung kita pakai langsung di hidung. Caranya adalah ini ada kupingannya Pak, di sini satunya tidak ada di sini. Nah, ada kupingan satu, bagian kupingan itu adanya di atas, berarti pasangnya seperti ini. Pasang. Ini masukin ke telinga kiri kanan, yang ini masukkan ke telinga kiri. Sudah, ini ada serutan, kita serut begini, set. Nah, biar nggak berubah-berubah, oke? Langsung seperti itu Pak caranya. Karena ini alat bisa dua fungsi, nanti bisa pakai fitting letter T di sini, fitting letter T ada sudah disiapkan. Coba tolong Pak Bambang. Nah, tadi saya nggak ingat bahwa di sini ada fitting letter T. Fungsinya adalah untuk membuat cabang di sini. Nanti Bapak bisa langsung dicolokin di sini. Nanti selang nasalnya juga jadi dua. Berarti fitting di sini nanti keluar bisa dua selang nasal untuk terapi 2 orang. Begitu Pak. Dan kalau terapi 2 orang, Bapak harus naikkan 60. Kalau satu orang 30%, ini adalah speed control Pak. Besar kecilnya gas hidrogen mengacu ditentukan oleh speed control PWM ini dari 0 sampai 100, tapi jangan pakai 100 Pak, kebesaran. Cukup satu orang 30 karena sudah dari pengalaman dan sudah dari ada tabel juga di e-booknya. Itu sekitar 30% itu keluarannya sekitar 100 LPM atau 0,1 liter per menit. Jadi cukup pakai 30%. Kalau untuk 2 orang Bapak naikkan sampai 60. Sampai 60. Jadi seolah-olah tiap orang 30, karena 2 orang jadi 60. Kenapa ini kuat sampai 2 orang? Karena reaktornya bagus Pak, reaktornya itu reaktor dry cell, jadi mampu untuk 2 orang. Tidak semua model itu bisa 2 orang, seperti ini. Ini model Mini 7920, ini hanya untuk 1 orang. Kenapa? Karena kalau menggunakan 2 orang, dengan speed control 60 itu kegedean dan terlalu panas, overheating. Sama ini juga. Ini hanya bisa untuk 1 orang, karena jenis reaktornya juga beda. Jadi kemampuannya tidak bisa sampai 60%, walaupun bisa di set 60%, tapi nanti overheating. Begitu Pak, kelebihannya ini seperti itu. Oke? Udah, jadi 60%, gasnya nanti selangnya 2. Sudah selesai untuk terapi inhalasi. Bapak nanti bisa pakai ini selama 1 hari 3 sesi. Pagi, siang, sore, 1 sampai 3 jam bebas. Atau kalau memang diperlukan untuk pengobatan suatu sakit, itu bisa dipakai sampai tidur, karena pelanggan-pelanggan kami juga dipakai untuk sampai tidur dari jam 8 sampai jam 3 pagi, jam 9 sampai jam 4 pagi. Maksimal ini sebetulnya 8 jam
terapinya. Tapi kalau dipakai random boleh bebas. Bapak hidupin sekarang 1 jam, nanti 1 jam mati, hidupin lagi 1-2 jam, mati lagi, bebas. Tapi kalau dihidupkan dengan continue dan konstan, itu maksimal 8 jam full. Begitu Pak ya. Oke, jadi bebas kalau pakai random. Seharian pun bebas. Yang penting ada jedanya. Gitu Pak. Oke, cara terapi hidrogen sudah. Sekarang saya mau jelaskan cara membuat air berhidrogen. Sebentar Pak, saya lepas dulu. Sudah disiapkan di paket Bapak selang RO untuk membuat air berhidrogen. Yang disiapkan adalah gelas air Cleo atau sebetulnya bebas, gelas teh juga boleh, gelas kopi juga boleh. Yang penting mau buat air berhidrogen. Kalau kita masukin teh juga jadi teh berhidrogen, masukin air putih jadi air putih berhidrogen. Lebih baik lagi air murni atau Cleo, Amibis, Vivero air murni atau air RO. Mungkin lebih bagus lagi Pak, jadi kandungan hidrogennya murni. Oke, kita lepas dulu konektor ini. Kita cabut, ini konektornya. Kita ganti dengan selang ini untuk membuat air berhidrogen. Colokan seperti tadi, caranya ditekan sudah. Karena sudah kondisi hidup, langsung kita masukkan. Kalau untuk membuat air berhidrogen, ukuran gelas 250 ml itu takarannya acuannya adalah dengan speed control 60%, itu cukup 10-15 menit sudah mengandung hidrogen air yang akan dibikin Pak. Siapkan 250. Jadi kalau kelipatannya, kita kelipatan juga waktunya dengan speed control yang sama. Misalkan ini 250 ml, kita celupkan sampai 10-15 menit dengan 60%. Lihat Pak. Nah ini 10. Nah ini keluar gasnya. Nah ini dibiarkan selama 10-15 menit. Biarkan air ini, gelembung hidrogennya memproses air supaya airnya mengandung hidrogen Pak. 10-15 menit. Kalau sudah, ingat Pak, langsung diminum. Karena kalau didiamkan, ini nanti menguap kembali hidrogennya. Jadi airnya bukan air hidrogen, kembali lagi ke air biasa. Jadi langsung diminum, makanya 250 ml buat kira-kira cukup sekali minum. Kalau bikin lagi tinggal seperti ulangin lagi. Gitu. Kalau kemudian membuat yang 2 kali lipat, misalnya 500 ml, berarti 2 kali lipat waktunya dengan speed control tetap sama 60%, berarti 20-25 menit lamanya jika pakai misalkan air mineral yang 500 ml. Begitu kayak terus sampai air itu begitu. Ini kalau kita tes dengan air meter akan mengandung air hidrogen kalau udah 10-15 menit Pak ya. Oke begitu untuk membuat air hidrogen Pak, bebas airnya. Begitu Pak ya. Rutin bagus, lebih bagus. Sehari bebas, bisa sehari bebas, tiap 2 jam minum air hidrogen atau tiap jam bebas kalau ini. Karena lebih bagus. Kita minum konsumsi air hidrogen lebih bagus Pak. Bisa dilihat infonya di Google, di AI, semuanya manfaat air hidrogen. Manfaat inhalasi hidrogen kita bisa dapatkan. Oke Pak? Sudah selesai membuat air berhidrogen. Kita cabut dahulu, kita pasangkan lagi konektornya. Nah, oke. Baik Pak Mulyanto di Semarang, sudah selesai tutorial persiapan pemakaian awal unit terapi hidrogen model CT03 Bapak, sampai pemakaian dan sampai pemakaian instalasi dan sampai pemakaian membuat air hidrogen. Sudah selesai dan alat ini akan kami packing langsung Pak. Setelah ini kami packing langsung, akan kami kirimkan ke ekspedisi karena sudah oke, sudah semua sudah dites. Begitu Pak Bapak Mulyanto di Semarang, atas perhatiannya, dan nanti kami masukkan guru Pak. Silakan Bapak kalau ada tanya-tanya atau apa dilanjut kembali, dan catatan Pak, alat ini dipakai selamanya Pak, karena alat ini itu satu garansi full spare part 1 tahun. Jika suatu saat ada kerusakan apapun, Bapak kirim kemari,
free ongkosnya, maaf, free biayanya, tapi maaf, ongkos kirimnya ditanggung Bapak, gitu ya. Tapi semua perbaikannya free selama 1 tahun. Dan kesananya baru nanti ada ongkos jasa dan ongkos perbaikannya. Jadi sesuatunya ini kalau dapat bisa diperbaiki Pak, dipakai selamanya. Begitu Pak ya, Pak Mulyanto di Semarang, semuanya sudah selesai. Kalau ada yang kurang nanti tinggal tanyakan saja. Dan terima kasih telah mempercayakan alat terapi hidrogen kami untuk menjaga kesehatan Bapak dan untuk pengobatan Bapak. Gitu. Semoga selalu sehat. Begitu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyanto.